Embun pagi menempel di ujung jari Aira saat ia menyentuh meja warung yang dingin. Di keheningan itu, ia mendengar detak jantungnya sendiri. Pelan, namun penuh gelisah. Ia merindukan masa ketika hidup terasa ringan sebelum ayahnya sakit dan kesulitan datang bertubi-tubi. Sekarang, setiap pagi bagai ujian baru, dan ia hanya bisa berharap masih ada secercah cahaya yang tersisa. Aira menghela napas panjang dan membuka pintu warung kecil itu. Papan kayu yang mulai rapuh seakan mencerminkan keadaan keluarga mereka yang ikut goyah. Sejak ayahnya sakit dan tak lagi bisa bekerja, ibunya merawatnya tanpa henti, sementara Aira mengambil peran menjaga warung sebelum dan sesudah sekolah. Perjalanan ke sekolah terasa berat, seperti langkah-langkahnya diseret oleh beban yang tak terlihat. Ia duduk di kelas dengan kepala penuh kekhawatiran tentang uang obat, sementara tugas dan presentasi sekolah terus menumpuk. Raina, sahabatnya, menatapnya dengan khawatir. Aira, kamu kayaknya makin pucat. Kamu baik-baik aja? Aira hanya tersenyum tipis. Aku cuma capek. Setelah sekolah, Aira kembali ke warung. Hari itu sangat sepi. Ia membuka sebuah kotak kecil di bawah meja. Kotak yang berisi gantungan kunci dari kain perca yang dulu sering ia buat ketika hidup masih lebih ringan. Ia memegang satu gantungan berbentuk bunga, mengusapnya pelan seperti sedang menyentuh kenangan lama. Seandainya ini bisa membantu, walaupun sedikit. Batinnya. Namun, ia menutup kotak itu, merasa itu hanya harapan kosong. Sore menjelang malam, hujan turun deras. Aira memandang keluar warung dengan resah. Lalu, seseorang datang tergesa-gesa sambil membawa payung basah. Dek, boleh saya berteduh sebentar? Tanya seorang wanita parubaya. Dentu, Bu, silakan. Wanita itu pun masuk dan menghangatkan tangannya di dekat lampu kecil. Tatapannya kemudian tertuju pada kotak kecil di sisi meja itu. Itu apa? Gantungan kunci? Aira terlihat ragu, tetapi akhirnya membuka kotak itu. Saya yang buat, Bu. Dulu, waktu masih sempat. Wanita itu mengambilnya satu dan memeriksanya dengan seksama. Dek, kamu tahu? Saya pemilik butik kerajinan di kota ini. Barang seperti ini, kalau dibuat rapi dan unik, bisa sangat dicari. Katanya lirih, namun yakin. Aira terpaku. Pemilik butik, ia tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Kalau kamu tidak keberatan, Lanjut wanita itu. saya ingin pesan 50. Saya mau jadikan ini koleksi baru di butik saya. Pesanan 50 itu menggema di kepala Aira. Ia bahkan tidak yakin sedang mimpi atau tidak. Dadanya bergetar, matanya memanas. Kesempatan itu datang begitu tiba-tiba, seperti benih kecil yang tiba-tiba pecah menjadi cahaya. Setelah wanita itu pergi, Aira menelpon ibunya sambil menangis haru. Bu, aku dapat pesanan banyak, Bu, dari pemilik butik. Bu, kita bisa mulai lagi. Di ujung telepon, ibunya ikut menangis. Tangis lega dan terima kasih. Malam itu, Aira duduk di warung sambil mulai membuat pola kerajinan pertamanya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia bekerja bukan karena keterpaksaan, tetapi karena semangat yang muncul dari hatinya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia mulai membuat beberapa karya sederhana. Raina pun membantu mempromosikan karya sederhana milik Aira lewat media sosial. Tidak disangka, ternyata banyak sekali teman-teman sekolah yang tertarik. Warung ibunya pun mulai ramai dengan pengunjung yang ingin membeli karya buatan Aira. Sang ibu memeluknya sambil berlinang air mata. Kamu sudah bekerja keras, Nak. Ibu bangga. Aira tersenyum.
Semua tekanan yang dulu ia rasakan kini berubah menjadi keyakinan bahwa langkah kecil yang dilakukan dengan hati dapat membawa perubahan besar. Dan sejak saat itu, setiap pagi tidak lagi terasa berat. Aira menyadari bahwa kehidupan memang sering menguji, tetapi selalu ada peluang yang muncul di sela-sela kesibukan, asal kita mau melihatnya.